Pembahasan pertama, analisa fundamentalnya saham UNTR. Pembahasan kedua, perhitungan valuasinya saham UNTR. Video ini berdasarkan kondisi 5 Mei 2023. 5 Mei 2023, 24150. Ya, benar. Kita masuk ke bagian ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Q1-nya, Q1 2023, kuartal 1 2023, UNTR itu 88,2 T, 88,2 triliun. Tahun sebelumnya 73,5 T, sebelumnya 64 T, sebelumnya 63 T, sebelumnya 56 T. Jadi Q1 2023 si UNTR yang 88,2 T ini adalah ekuitas terbesar selama 5 tahun terakhir, ya. Sekarang kita ke laba. Laba Q1 2023 UNTR itu 5,3 T. Tahun sebelumnya 4,3 T, sebelumnya 1,8 T, sebelumnya 1,8 T, sebelumnya 3 T. Jadi laba Q1 2023 yang sebesar 5,3 triliun ini adalah laba terbesar selama 5 tahun terakhir. Laba meningkat terus dan bahkan terbesar selama 5 tahun terakhir. Tertinggi selama 5 tahun terakhir. Ekuitas membesar dari tahun ke tahun dan bahkan yang sekarang ekuitas terbesar selama 5 tahun terakhir. Maka dari itu bisa disimpulkan fundamentalnya UNTR mewah. Fundamentalnya UNTR bagus. Buat yang masih nonton video sampai detik ini, saya minta like dan subscribe dari Anda. Thank you ya. Buat yang mau sahamnya dianalisa juga, komen aja. Misalkan ASII atau MBAP atau ya saham yang lainnya gitu ya. Saham yang banyak disebutin akan didahulukan pembuatan videonya. Lebih dari satu saham juga boleh. Tapi satu komen satu saham aja ya. Biar nanti saya enak ngitung-ngitungnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua tentang valuasi. Atau istilah lainnya adalah harga wajar, harga fundamental, harga intrinsik. Buat yang baru pertama kali nonton video dari channel Saham Nyantai ini, saya izin ingetin sesuatu. Layak atau tidaknya suatu saham sampai diinvest itu kalau lolos 3 kriteria penting. Fundamentalnya mewah ya. Kalau UNTR ini fundamentalnya tadi mewah ya. Valuasinya murah, nih UNTR sebentar lagi akan kita bahas bagaimana valuasinya, dan prospeknya cerah. Dan ngomongin 3 kriteria penting ya, yang 3 kriteria penting ini, saya punya bocoran saham-saham yang lolos 3 kriteria penting barusan. Dan gratis ya. Link aksesnya saya taruh di deskripsi. Anda boleh ambil sekarang juga atau nanti setelah nonton video ini sampai selesai. Kita balik ke Excel lagi. Kita balik ke valuasi suatu saham ya. Saya pribadi ngitung valuasi suatu saham itu menggunakan proyeksi dividen. Dividen itu apa? Jadi UNTR ini kan perusahaan. Perusahaan kan jalanin bisnis. Bisnis kan dapat untung. Nah, untungnya itu dibagiin nggak ke para investornya, ke para pemegang sahamnya? Atau cuman dimakan sendiri, masuk kantong perusahaan sendiri? Kita masuk ke studi case. 2019 dia punya keuntungan 3.033 per lembar saham. Dia bagiin ke investornya 1.213. 1.213 itu 40%-nya dari 3.033. 40% istilahnya itu DPR. Jadi ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. 2019 DPR-nya 40%. 2020 DPR-nya 40%. 2021 DPR-nya 45%. 2022 DPR-nya 124%. Makanya heboh banget tuh kemarin UNTR. Nah, sekarang nih keuntungan 2023 yang akan dibagikan 2024, yang perhitungannya saya gunakan proyeksinya sekarang untuk menghitung murah, wajar dan mahalnya, DPR-nya berapa? Nah, di sini saya punya 3 asumsi. Asumsi pesimis saya ada di 40%. Dari mana 40%? Ya di 2019 sama 2020 dia pernah DPR-nya cuma 40%. Percaya dirinya saya, dia bagian DPR 45%. Seperti di tahun 2021. Dari mana? Nanti ada hubungannya.
Terus kalau optimisnya saya 50%, dari mana 50%? Karena 50% adalah defaultnya ya, angka normalnya kalau perusahaan bagi dividen. Saya nggak masukin 124 kayak 2022 karena barangkali 124 itu mungkin dia lagi baik banget gitu. Namanya lagi baik banget kan nggak bisa kita jadiin acuan bahwa dia akan seperti itu lagi gitu di tahun depan. Jadi saya akan menggunakan 45%. Oke, saya masukin 45%. Oke, udah 45%, DPR-nya udah kita asumsikan nih, udah kita kunci nih DPR untuk keuntungan 2023. Nah, sekarang tinggal proyeksi labanya. Kenapa harus proyeksi laba? Karena DPR itu kan ngambil dari laba. Ya, jadi kita harus memproyeksikan labanya. Q1 ke Q4 berapa nih perubahannya? Berapa kenaikannya atau berapa penurunannya? Ya, ini yang kita mau tebak. Kita lihat aja sejarah ke 4 tahun belakang untuk mempermudah kita menebak. 2019 Q1 ke Q4 naik 271%. 2020 Q1 ke Q4 naik 229%. 2021 Q1 ke Q4 naik 451%. 2022 Q1 ke Q4 naik 386%. 2023 Q1 ke Q4 berapa nih naiknya? Ya. Kalau saya pakai 451 kayak di tahun 2021, saya nggak mau. Meskipun bisa-bisa aja, boleh-boleh aja, tapi ini kayaknya angka optimis banget gitu. Sedangkan 2022 aja dia udah berkurang. Jadi pakai angka 451 saya enggak. Apakah pakai angka 229? 229 pas lagi pandemi. Jadi menurut saya pakai angka 229 memang sih paling rendah. Tapi masuknya udah pesimis. Jadi saya akan pakai 271. 271 itu tertinggi bukan, tertinggi kedua juga bukan, tapi nggak sepesimis di 2020. Jadi saya akan pakai 271. Nah, jika asumsi ini benar ya, DPR-nya 45%, terus nanti keuntungan di akhir tahun Q1 ke Q4-nya naik 271%, maka harga murahnya UNTR itu ada di 23.000. Atau di harga sekarang, di harga di mana video ini dibuat 5 Mei 2023 di harga 24.150 itu baru kelewat 1%. Bisa dibilang UNTR 24.000 ini adalah harga murah karena baru kelewat 1%. Harga wajarnya ada di 35.000, masih ada potensi naik 48%. Harga mahalnya di 47.000, masih ada potensi naik 97%. Kita udah di ujung, ada 3 hal: rangkuman, penawaran, dan pengingat. Rangkumannya adalah kalau balik ke 3 kriteria suatu saham layak atau tidak untuk diinvest, maka fundamentalnya UNTR itu mewah ya. Labanya terus meningkat dan bahkan tertinggi yang sekarang selama berapa tuh? Selama 5 tahun terakhir. Terus juga ekuitasnya terus membesar dari tahun ke tahun, bahkan yang sekarang juga terbesar selama 5 tahun terakhir. Maka fundamentalnya UNTR mewah. Valuasinya juga masih murah. Baru kelewat berapa tuh? Baru kelewat 1%. Jadi bisa dibilang masih murah. Dan prospeknya cerah karena prospeknya nih si UNTR ini kan mesin konstruksi. Jadi nggak peduli sama harga komoditas yang ditambang gitu. Misalnya kalau saham batubara kan berarti peduli sama harga komoditasnya. Nah ini kan yang nyewain mesin konstruksinya gitu kan. Jadi nggak terlalu peduli sama gonjang-ganjing keadaan di luar. Oke. Itu rangkumannya. Jadi fundamentalnya mewah, valuasinya murah, prospeknya bisa dikatakan cerah atau setidaknya normal lah. Nggak ada gangguan yang berarti kecuali kalau ada pandemi atau COVID lagi. Ya. Sekarang penawaran dari saya adalah kalau Anda mau punya template Excel kayak gini, Anda bisa beli SNET. SNET itu singkatan dari SNET. SNET, S-nya itu saham, N-nya nyantai, saham nyantai. ET, Excel template. SNET, SNET, saham nyantai Excel template. Kan nama channel ini saham nyantai gitu ya. Jadi Anda kalau punya SNET, Anda bisa hitung harga murah, wajar, mahal, saham-saham ada yang lain. Atau barangkali Anda punya UNTR, dan kalau Anda punya SNET misalnya Anda pengennya, saya nggak setuju kok 271%, ntar saya setuju 386 misalkan. Kalau 386 kemurahnya, ke harga termurah aja masih
29%, kewajarnya masih 94%, kemahalnya masih 158%. Gitu. Jadi Anda bisa rubah-rubah nih yang biru, yang biru ini bisa Anda rubah-rubah dengan prediksi Anda sendiri, dengan keilmuan Anda sendiri, dengan riset mendalam Anda sendiri terkait saham tersebut. Kalau Anda punya SNAP. Ini tadi berapa ya? 271. Terus sebagai pengingat saya udah ada bikin bocoran 3 saham yang like invest, yang fundamentalnya mewah ya, kayak UNTR, valuasinya juga masih murah kayak UNTR tadi, dan prospeknya cerah kayak UNTR tadi. Ini silahkan Anda akses bocorannya, linknya saya taruh di deskripsi. Link pembelian SNAP saya taruh di deskripsi, link akses bocoran 3 saham like invest juga saya taruh di deskripsi. Oke. Apalagi jangan lupa komen saham yang Anda mau saya analisa ya. 1 komen 1 saham, bebas mau request berapa saham. Terus jangan lupa juga like dan subscribe-nya. Dan terakhir kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.